Aku tuh inget banget itu pertama kali aku tidur siang di rumah itu, tiba-tiba di telinga aku tuh ada suara bising. Gitu. Enggak, ngobrol orang banyak. Tiba-tiba aku bangun, melek gitu ya. Yang aku lihat tuh aku melek, aku lihat sekeliling tuh banyak banget orang. Iya, aku iseng gitu megang rambutnya dia, terus tiba-tiba aku lagi herdu, dia bilang, kakak ini suka rep-repan ya gitu. Tanpa lo cerita. Enggak, tanpa aku cerita. Waktu itu aku gak bisa nyatu-nyatu, Tik, yang pas itu kamu tahu kan, akhirnya tapi aku ketawa karena aku lihat muka kamu. Anjir. Tik, jadi hari ini tuh Mas Tio lagi ada urusan gitu ke Bali. Ngapain? Dia bilang sama gua, Pak, gua harus semedi kayaknya ke Bali. Gua Biar dapat cerita, anjir, biar dapat cerita. iya, biar dia bisa semakin deket katanya sama dunia leak. Kayak Ponorogo say. Enggak, bener, Bali. Itu real. Leak ya. Leak Bali, gitu. ya. Nah, Jadi mau dia indie kan gitu pengen ya? mendalami dunia leak. Maksudnya Pengen tahu. apa tradisi leak gitu kan. Itu kan budaya di sana kan. Dia pengen mendalami supaya dia bisa lebih kenal sama dirinya sendiri katanya. Means. Iya gitu. Terus dia pergi tuh ke Bali buat mendalami itu. Tuh kenal lah lebih sama budaya Indonesia, terutama leak. Leak Bali. Nah, sekarang ini ada manusia setengah leak di sini enggak. Ada kakak kita yang katanya resah dan gelisah buat pengen cerita juga, katanya punya banyak. Nah, salah satu Yaudah. temen kita di sini yang paling gitu tuh, apa sih istilahnya? Yang paling peka, yang paling sensitif. berisik. Itu suara apaan? Yang gitu-gitu. Dia sih. Dia. Tapi emang sering banget dia tuh apa sih lagi tidur rep-repan. Kalau rep-repan, iya. Dan katanya gimana sih cerita lu, lupa banget. Tiap hari katanya rep-repan, kalau nggak rep-repan, mana rep-repannya? Mana gitu ya? Kayak Enggak gitu ya? juga. Ya. Gimana Kak, ceritanya gimana sih, Tapi Kak? Tika pernah kan jadi Iya, saksi iya, bangunin iya. aku waktu Oh itu. iya, yang di ruang kreatif ya waktu itu ya? Di kantor aku. Asli. Dia nggak bisa diginiin, nggak bangun anjir. Susah waktu itu aku lagi nyatuin badan aku dulu. Lagi insidious dia beneran. Enggak bener, aku nggak bohong loh. Iya beneran, tapi- gue paham kan insidious kan tapi kayak itu susah lewat banget. beda dunia gitu kan, Kak? Enggak, jadi ya aku ceritain deh. Ceritain. Gimana? Ceritanya boleh. gimana? Coba lanjut. Jadi tuh sebenarnya dulu triggernya tuh pertama kali aku merasakan itu. Jadi aku tinggal di satu rumah dulu waktu SMA. Jadi rumahku tuh waktu itu lagi di renov gitu. Terus mamaku sewa satu rumah gitu, tapi di atasnya juga ada orang lain yang tinggal. Mereka dia tuh cuman sewain satu rumah itu. Satu lantai. Satu lantai karena kita cuman butuh kayak 3 bulan atau 6 bulan gitu. Terus pertama kali aku tuh dulunya sama sekali aku nggak pernah bersinggungan dengan hal-hal itu, sama sekali nggak pernah merasakan apapun gitu. Aku tuh inget banget itu pertama kali aku tidur siang di rumah itu, tiba-tiba di telinga aku tuh ada suara bising. Gitu. Enggak, ngobrol orang banyak, kayak berebutan, kayak gitu. Tapi aku tuh tahu itu dekat, tapi aku nggak bisa ini loh, kayak nggak bisa mencerna itu suara apa, ngerti nggak? Aku nggak bisa Kenal tahu sama suara iya, itu tapi gitu dia ya, Kak? berisik gitu, terus di kuping tuh. Tiba-tiba aku bangun, melek gitu ya. Yang aku lihat tuh aku melek, aku lihat sekeliling tuh banyak banget orang. Tapi aku tuh baru sadar Udah ternyata aku bangun. tidur. Enggak, ternyata aku tidur. Itu masih dalam mimpi berarti ngeliat orang banyak itu. Dalam kondisi aku tahu itu aku tidur, tapi aku bisa ngelihat sekeliling aku. Oke, Jadi paham. aku tahu itu suara orang, oh ternyata di sini tuh banyak banget orang gitu. Aku nggak ngerti tadinya itu apa. Tapi waktu itu karena ada suara bunyi, jadi setahu aku tuh rep-repan itu bisa dibangunin kalau kita kaget gitu. Kalau kayak bener-bener dikagetin gitu, baru kita bisa langsung nyatu. Aku lupa apa karena handphone atau apa, aku kebangun. Aku belum mencerna itu apa tadinya. Nah, di hari yang lain, aku tidur lagi, tapi posisinya aku di depan TV di ruang tamu gitu. Ruang tamu kan sama depan TV itu kayak ngeblong gitu. Aku tidur depan TV. Tiba-tiba itu terjadi lagi, tapi nggak ada suara bising dulu. Tiba-tiba aku melek. Yang pertama aku lihat tadi tuh, yang kamu bilang itu Mas Tio lagi lihat itu leak Bali. Oh, ada sosok itu. Ada sosok itu di bawah tangga. Gede banget, sama tangannya tuh kukunya panjang-panjang banget.
Itu juga aku bingung, kenapa gue bisa lihat ya? Padahal ini kondisinya aku tahu ini aku tidur gitu. Akhirnya kebangunnya juga karena kaget. Kayaknya juga karena bunyi handphone atau kayaknya itu harus ada yang ngagetin gitu. Aku waktu itu belum bisa nyatuin badan aku sendiri karena aku nggak tahu itu namanya rep-repan. Oh iya. Udah itu berlalu, walaupun nggak sering tapi ada saat-saat kalau misalnya di saat itu si mereka ada itu aku pasti lihat. Jadi aku nggak selalu, misalnya aku tidur nih di sini, mereka nggak ada, aku nggak akan lihat. Tapi kalau mereka ada, aku lihat. Kayak memperkenalkan diri gitu loh. Hilang Itu selalu timbul beda-beda. Beda-beda, tapi beda-beda kalau misalnya mereka munculnya beda. Tapi kalau yang di sini kemarin di ruangan aku itu sama, beda juga. Gimana? Terus ruangan mana nih? Di ruangan aku di itu. ruangan. Iya. Pokoknya yang memang ada di situ yang aku lihat gitu. Bentuknya yang di sini gimana? Perempuan. Najis. Perempuan terus kayak perempuan tapi mukanya bercahaya gitu. Lo aku itu perempuannya itu juga sih lumayan. Oh, lu tidur di situ, Kak? Iya, tapi nggak ada orang yang nemenin aku. Kalau biasanya kalau ada yang nemenin, mereka nggak terlalu berani buat muncul gitu loh. Ini kemarin aku sendirian, terus pintunya ketutup, itu pasti muncul berkali-kali. Di tempat yang sama, di titik yang sama. Di depan kacaku. Kan depan ini yang ada tulisan Sila itu. Meja itu, di depan situ berdiri. Depan pintu berarti? Iya. Iya di situ. Di situ Pintu terus langsung. lewat gitu ya, lewat. Nah, Diem udah aja tuh. tapi? Diem aja, tapi bercahaya aja mukanya. Cuma dia kayak cuma mau ngeliat doang. Tapi cewek, posturnya segitu. Nggak berubah-ubah dia terus. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman susah bangunnya memang kalau itu, cewek itu. Nah, terus waktu berlalu kan, belum rilis tuh aku kenapa gitu. Sampai suatu hari aku kerja di media kan waktu itu, ada ini salah satu influencer gitu loh, yang dia biasa ghost hunter gitu, ada cewek. Frisly Herlin. Itu aku pegang rambutnya dia tuh. Ini aku belum tahu ya kalau aku tuh rep-repannya karena apa dan kenapa tuh aku belum tahu. Sampai aku megang rambutnya dia. Lagi lu hairdo, Kak? Iya, aku iseng itu megang rambutnya dia, terus tiba-tiba aku lagi hairdo. Dia bilang, kakak ini suka rep-repan ya gitu. Itu Tanpa lo cerita enggak, tanpa aku cerita, karena memang dia bisa. Kakak ini suka rep-repan ya, dia bilang. Kok kamu tahu gitu? Dari beberapa tahun yang lalu ya, dia bilang. Ternyata triggernya adalah ada orang di masa lampau gitu, kayaknya dari keluarga ayahku yang ikut. Jadi bikin lebih sensitif. Gelombang lo kayak suka ini kali kayak, kan namanya tidur itu kan pengetahuan gue ya, kayak mengalami perbedaan gelombang gitu kan, makanya lo rasain konsep tidur gitu. Makanya gini, lo pernah gak sih ngerasa kayak kalau lo OTW mau tidur nih, dari sadar mau tidur tuh lo suka kaget gitu kan. Itu tuh katanya clash gelombang gitu, gue nggak tahu ya, mungkin gue salah. Kayak ada clash gelombang gitu. Jadi ketika lo tidur tuh ada tahapan-tahapannya, deep sleep, terus lo tidur yang masih bisa dengar, menuju gitu ya, atau tidur lo, ayam gitu. atau lo udah bangun, tapi ini bukan dalam kondisi horor, tapi lo udah bangun tapi lo masih setengah bangun gitu. Lo tau gak sih yang OTW mau bangun tapi masih loading, tapi lo masih tidur gitu, masih gampang banget kalau lo tidurin lagi gitu. Makanya kayak lo on off gitu kan tidur tuh. Nah, yang gua tahu itu kalau ya korelasinya sama cerita Kak Putri tadi, kayak ya namanya tidur tuh kayak perbedaan gelombang gitu. Oke, kalau berarti itu secara Lo tuh ilmiahnya makanya, bukan. makanya gue mau sangkut pautin, makanya mungkin lo tuh sensitif dalam konteks bersentuhan gelombang sama mereka itu dalam posisi lo waktu mau tidur, waktu lo mau bangun tidur. Karena gitu selalu kali. ngalaminnya di saat tidur kan. Lo kan jarang, lo kan jarang histeris ketika lo lagi biasa beraktivitas. Itu apaan? Nggak pernah kan Kak? Jadi menurut gua lo sensitifnya dalam kondisi ketika lo mau tidur atau bangun tidur aja sih. Oke, kalau dari si Frisly itu katanya memang pada saat aku pertama kali merasakan aku rep-repan itu, dari situ udah ada yang menempel gitu. Orang leluhurnya dari ayahku, dia bilang gitu. Nah,
kalau yang Arfa bilang tadi, sebenarnya ilmuku belum sampai situ. Jadi gue juga bukan berilmu ngomong kayak gini, tapi gue pernah baca dari orang kayak gitu kalau tidur tuh. Jadi si Firdaus tuh bilang gini, sekarang tuh kakak pilih, kakak mau memperdalam atau mau ditutup. Gitu. Sebenarnya kalau memperdalam tuh bisa. Nah, aku tuh lebih gini nih, misalnya di ruangan ini, di situ nggak terlalu kelihatan jelas, berarti situ ada. Jadi belum kelihatan tampak jelas. Jadi di tesnya sama Firdaus gini, waktu itu kita ke satu ruangan buat syuting, Kak tunjuk di mana yang kamu nggak kelihatan jelas. Aku tunjuk satu tempat tuh ada kuntilanaknya ternyata. Soalnya di mataku dia buram. Jadi belum 100% sempurna aku bisa melihat hal itu karena aku tidak memperdalam. Oke, paham gua. Jadi aku cuma ditempel, jadi bisa melihatnya pada saat aku tidur itu doang gitu. Tadinya orang-orang nggak percaya Pak, jadi suamiku juga nggak percaya dulu. Tolong dong kalau aku lagi nggak bisa bangun, kan dia nggak percaya, itu mah asma kamu kumat doang, dia bilang gitu. Dia bilang kamu tuh sesak nafas doang. Oke ntar mau ya terserah kamu percaya apa enggak, tapi pada saat aku minta tolong banget bangunin. Jadi kalau misalnya aku tidur, misalnya aku ngadep kiri, itu aku bisa lihat semua yang terjadi di kiri. Ngerti nggak? Dengan keadaan dan keadaan aku tidur. Jadi, tidur beneran gitu tidur ya? Beneran. Jadi kalau misalnya gitu. lagi mulai rep-repan, aku bisa lihat semua keadaan kiri. Nah waktu itu pas banget suamiku tuh, aku udah minta tolong tuh. Aku udah mulai tahu ini aku lagi ada yang lewat, sama aku udah mulai nyatuin badan nggak bisa-bisa. Makanya aku berontak. Di alam aku tuh aku teriak minta tolong karena sakit badan aku. Dia nggak percaya. Tapi untungnya aku ngeliat pergerakan dia karena pas banget aku lagi ngadep ke kiri. Lagi ngadep dia, suami lo? Akhirnya dia bangunin karena aku udah minta tolong kan. Tadi kamu ngambil remote pakai kaki kiri kan, terus kau matiin TV. Dia baru percaya. Karena emang aku lihat. Karena aku emang lihat. Lihat ketika lo lagi tidur perpan itu kan? Iya, karena aku udah minta tolong, aku udah lihat semua yang terjadi berserta yang ada di situ selain suami aku. Suami lo nggak kelihatan Kak? Suami aku kelihatan, maksudnya yang lain, makhluk yang lainnya. Baru dia percaya kalau aku itu namanya rep-repan. Karena aku lihat dia narik remote pakai kaki kiri, dia matiin TV, aku lihat. Kecuali dia mungkin di belakang aku kan nggak bisa muterin kepala. Oh, lu lagi tidur itu nggak bisa ngeliat belakang? Dan aku ke atas, aku liatnya atas doang. Oke, paham. Gitu ya. Tapi jahat ilmu rep-repan baru tuh Tik. Gue gak pernah rep-repan yang senyata itu soalnya. Iya sama gue juga. Soalnya rep-repan gue pernah kayak cuma mimpi buruk yang nggak bisa lihat. Mimpi buruk yang fisik lo beneran yang lagi tidur itu sampai kerasa. Itu doang. Iya. Itu kalau si makhluk gaibnya tuh nakal ya, aku mau nyatuin badan tuh disakitin loh. Nggak bisa tuh bener-bener ditekan misalnya di sini atau di mana tuh nggak bisa. Pas lo bangun beneran sakit badan itu lo? Itu sakit banget. Emang harus, makanya aku tuh kadang-kadang di tempat baru suka nyalain alarm tuh per 15 menit sekali karena aku akan bangun dibantu sama hal-hal yang mengagetkan aku. Oh iya, ngagetin ya alarm. Waktu itu aku gak bisa nyatu-nyatu loh Tik, yang pas itu kamu tahu kan, akhirnya tapi aku ketawa karena aku liat muka kamu. Anjir, aku liat muka kamu, liat muka Sukma gitu-gitu. Jadi gue malu banget ya, jadi gue ketawa kan mau gak mau. Dan gue sadar, lu tuh kayak bantuin banget gitu. Itu di ruangan itu memang tuh banyak banget. Iya, jelas. Tapi gue waktu itu kan, maksudnya rumah gue kan jauh ya di Bekasi. Kan sering nginep kan? Gue sering nginep tidur sendirian gue situ. Tapi lu gak apa-apa? Gue gak apa-apa, soalnya gue ngerasa di ruang redaksi itu kan ya? bukan lebih parah lagi, maksudnya di ruang redaksi kan gak bisa tidur, lu mau tidur di mana? Di meja, meja, sofa nyaman. Gak ada apa kan. Nah di ruang redaksi gue selalu tahu kalau ada Pansu sama Satria lagi main game. Itu kan nempel banget kan sama gue kan si Satria kan. Gue ngerasa berisiknya dia itu teman bagi gue, jadi ya suara apa tuh? Oh, si Satria sama si Pansu. Gitu terus. Pernah satu ketika gue lagi, jadi gue cerita nih. Pernah satu ketika gue lagi mau tidur di situ. Jadi kan zaman belakangan ini kan ada sofa tuh ya, yang ngarah ke pintu masuk. Nah, gue tidur di situ. Akhir-akhir ini banget lah, mungkin awal tahun ini gitu. Awal tahun ini tuh gue tidur di sofa itu. Jadi gue tiduran di sofa. Terus ada suara orang main game lagi di situ. Tapi pas gue tahu gitu kayak Pansu sama Satria nih yang biasa main game. Tapi pas gue inget lagi, nggak ada. Bukan nggak ada Kak. Pansu sama Satria itu belakangan ini tuh udah nggak pernah main game lagi gitu. Udah fokus bener-bener kayak gitu. Iya, gue kan pokoknya dalam kurun waktu yang lama gitu gue tahu kalau dia main game. Terus gue inget kalau gue tidur aja lagi kayak biasa, kan ada Pansu sama Satria biasanya main game. Terus gue baru inget lagi, itu suara apaan ya dari redaksi kan? Si Pansu sama Satria sebulan 2 bulan belakangan ini udah nggak pernah main game lagi. Di situ gue untungnya ketiduran. Nggak peduli gitu. Nggak peduli, maksudnya
Karena setelah gue mikir negatif itu, gue ngantuk dan gue langsung tidurin. Soalnya di jangka gue lagi ketakutan itu tuh nggak ada suara lagi untungnya. Jadi lu kayak udahlah mengenyahkan aja gitu. Iya, gue biasa suka kayak gitu kalau ketakutan di kantor kan gue bingung ya kalau pulang kemalaman juga bete gitu di jalan. Gak ada pilihan lain ya? Iya, udah kalau gue tidur, selain tidur. Video call cewek gue itu gitu. terus gimana Ya, Pak? terus si Prince itu akhirnya, aku kan bilang, nggak dia Prince, aku kayaknya nggak sanggup bilang gitu kalau untuk memperdalam. Aku penakut banget, penakutnya tuh banget. Oh yaudah gini aja, nanti, ini akhirnya aku setelah bertahun-tahun aku tersiksa atas rep-repan itu, Kak, dunia mereka tuh nggak akan bisa dengar dengan bahasa verbal, dia bilang gitu. Jadi kayak gini nih mereka nggak dengar. Nanti kan itu aku keluar kota terus tuh di TV itu kan aku keluar kota terus. Itu tuh temenku tahu aku suka banget rep-repan, jadi mereka tuh standby baik-baik banget lah kayak kalian gitu. Tolong setiap kakak nginep dimanapun dalam hati bilang kalau saya cuma mau tidur, saya jangan diganggu, saya capek, saya permisi. Kalau lu lagi visit keluar kota Kan itu hotel ya, hotel tuh selalu banyak ada, selalu aku digangguin. Yalah. Selalu aku digangguin tuh nggak pernah enggak, karena semua hotel ternyata emang begitu ya. Jadi setiap mau tidur aku aku ini yang dikasih tahu Prince tuh aku implementasiin gitu. Gue cuman kerja di sini, gue capek banget, mau istirahat, gue cuman mau nggak diganggu, tolong banget tuh dalam hati ya, karena mereka nggak akan bisa dengar kalau itu benar terjadi, nggak diganggu. Kecuali mereka pakai sukma ya Kak, pakai ini ya. Ini kayak memohon banget gitu, karena aku takut kan. Memohon dalam diri gitu. Karena tau gak sih bentuknya mereka tuh aneh-aneh dan serem-serem banget. Iya sih. Sumpah. Yang berkerudung, yang mata ini mah itu bener-bener serem banget. Abis bekas dia ngapain? Ya pengen daerah-daerah Solo, daerah yang kejauhan itu tuh kayak bener-bener. Tapi walaupun masih diganggu kadang suara derap langkah gitu segala macam, tapi pada saat tidur penting gue gak ngeliat lu aja gitu. Itu aja dulu gue capek banget gitu. Nyatuin badannya sih yang lebih capek itu. Terus sampai itu ya dia kasih kayak gitu, kasih tau kayak gitu, aku coba lakuin walaupun di tempat-tempat tertentu itu nggak ngaruh. Karena yang udah terlalu kuat gitu. Betul, jadi aku tuh baru tahu ternyata kalau di mereka tuh ada kasta ya. Jadi kayak misalnya kasta ini segini doang, nggak bisa lewatin ini gitu tuh aku baru tahu, karena aku juga beberapa kali nonton podcast horor kan. Jadi misalnya dia wilayahnya di sini, kalau kastanya nggak tinggi dia nggak bisa ke situ. Kalau misalnya itu aku jadi belajar gitu, jadi mau tahu karena itu kan tersiksa banget ya, capek banget gitu. Tapi temanku tuh udah pada tahu semua dulu di ruang makeup kantor lamaku itu ada satu tempat yang memang buat mereka bolak-balik, dan itu bener-bener aku digangguin terus. Jadi yang dia munculnya sebagai anak kecil, yang sebagai kunti, yang sebagai apa tuh lewat terus tuh. Setiap aku tugas malam ke pagi tuh pasti ada satu momen aku capeknya karena nyatuin badan itu, rep-repan itu. Karena itu gini loh, kita kalau misalnya aku nggak dengar suara, aku harus pura-pura kaget gitu, bangunnya ngagetin sendiri-sendiri. Di dalam tidur lo gitu? Iya, di dalam tidur gue tuh kayak gue pura-pura kaget, terus gue bangun nggak bisa lagi, ulang lagi, gaget-gaget nih. Itu caranya. Kayak nyita motor kagak nyala-nyala kali ya? Iya, dan kalau misalnya mereka nggak sakitin, aku masih kuat tuh. Kadang-kadang yang ditekan-tekan itu loh, yang badan kita dibikin sakit, jadi mau ngelawannya susah gitu. Kecuali emang harus dibantu. Kalau Tika misalnya denger cuman kayak gitu-gitu doang, itu aslinya di dalamnya itu aku takut banget minta tolong. Suaranya kenceng-kencengnya, tapi orang nggak akan bisa dengar kan kalau kita itu. Udah tuh ya. Nggak ada suaranya tapi merintih dia. Iya, minta tolong gimana sih? Iya, minta tolong itu tuh di dalam aku tuh udah teriak banget. Iya, gue pernah dengar kok. Tapi kadang-kadang gue malu juga sih, Tika malu lupa deh. Jadi tuh di dalam gue udah ketawa juga gitu. Karena aku nggak bisa bangun anjir. Gue malu soalnya sadar harapan mulu, itu gue ngantuk gitu. Udah tuh akhirnya Frisy kasih itu. Nah terus jadi selama jadi kan aku kadang-kadang suka pulang pagi tuh kalau syuting malam. Nah kan aku suka ketiduran tuh, diantarin sama driver. Aku kan bangun. Sepanjang jalan itu sebenarnya aku lihat berbagai bentuk aneh gitu.